Halo semua, kembali lagi di Media Ngasal. Kawan-kawan pasti pernah bertanya, kenapa kita harus mematuhi hukum? Umumnya, jawaban atas pertanyaan ini adalah untuk menciptakan ketertiban. Tapi, ada hal mendasar yang harus kawan-kawan ketahui berkaitan dengan pertanyaan tersebut, yaitu mengenai asal-usul hukum dan kenapa kita harus mematuhinya. Oke, daripada basa-basi, langsung aja kita bahas. Pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial, dan bahwa makhluk yang hidup tersendiri hanyalah dewa atau binatang. Perkataan itu sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang lemah dan dikelilingi oleh berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya. Kepentingan tersebut merupakan kebutuhan alamiah manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan bahaya yang mengelilinginya itu, manusia memerlukan bantuan manusia lain. Dengan demikian, manusia perlu hidup berkelompok dengan manusia lainnya dalam hubungan kerjasama dalam rangka untuk mewujudkan dan melindungi kepentingannya. Menurut John Locke, dalam keadaan alam bebas atau alamiah sebelum terbentuknya negara, manusia telah mempunyai hak-hak alamiah, yaitu hak-hak asasi manusia yang dimilikinya secara pribadi. Hak-hak alamiah yang dimaksud adalah hak atas kehidupan, hak atas kebebasan atau kemerdekaan, dan hak atas harta benda atau memiliki sesuatu. Hak-hak manusia yang dimaksud oleh John Locke tersebut adalah kepentingan manusia, yang menjadi prasyarat utama manusia untuk hidup. Tapi, dalam keadaan alam bebas, hak-hak alamiah tadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena manusia selalu diliputi oleh keinginan untuk mendahulukan kepentingan diri sendiri, sehingga ketertiban dalam hubungan antara pribadi belum terbina dengan baik. Maka, untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia tadi, manusia lalu menyelenggarakan perjanjian sosial untuk membentuk suatu kelompok-kelompok kecil yang merupakan embrio dari kelompok yang lebih besar, yaitu negara. Berdasarkan perjanjian masyarakat, sebagaimana dimaksud oleh John Locke, manusia dikenakan pembatasan dalam perbuatan untuk mencegah konflik berupa gesekan atau pertentangan kepentingan antar manusia atau antara manusia dengan masyarakat, yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan bersama dalam kelompok tersebut. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan, dan ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaidah sosial. Kaidah sosial ini dalam bentuknya yang kuno berbentuk lisan, yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk suatu kebiasaan yang akhirnya melekat dalam tradisi dan adat istiadat. Dalam literatur ilmu hukum, kaidah sosial itu disebut kaidah sopan santun, tata krama, atau adat, yang berdasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Lambat laun, setelah manusia menciptakan sistem tulis-menulis, norma-norma sosial yang bersifat lisan akhirnya ditulis atau dikodifikasikan dalam berbagai bentuk, seperti dipahat pada sebuah prasasti atau ditulis dalam kitab-kitab kepercayaan lokal. Norma-norma inilah
yang berabad-abad kemudian menjadi sistem hukum nasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Di Indonesia, dikenal hierarki dan berbagai jenis hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berbagai jenis hukum tersebut, di mana Undang-Undang Dasar menjadi pedomannya, merupakan rumusan hukum yang sumbernya digali dan diperoleh dari norma-norma sosial bangsa Indonesia yang disaripatikan ke dalam sila-sila Pancasila, sehingga Pancasila merupakan rumusan tertulis dari norma-norma sosial leluhur bangsa Indonesia. Nah, itu tadi asal-usul hukum. Sekarang tahu kan kenapa hukum harus dipatuhi? Kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan drop di kolom komentar. Kritik dan saran juga diterima sob. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.